Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar ciblek ya teman-teman. Yang akan saya bahas bagaimana cara agar ciblek yang kita miliki itu rajin bunyi ya. Jadi bagaimana cara agar ciblek rajin bunyi. Nah, gitu ya. Padahal masih bahan ya kan? Masih bahan, terus paruh bawah itu masih belum hitam semua ya. Ini bahasan kali ini yaitu untuk ciblek semi ya, teman-teman. Karena ciblek semi saya kemarin yang masih bahan itu ya, yang masih bahan itu sekarang sudah rajin bunyi gitu ya. Itu kalau dihitung ya sudah 3 minggu ya, 3 minggu mau ke minggu keempat gitu ya. Tapi paruh bawahnya masih putih ya, jadi belum hitam pekat belum, tapi sudah mulai menghitam gitu ya. Jadi ujung paruhnya itu yang bawah itu sudah mulai hitam gitu. Nah, rawatannya seperti apa ya teman-teman. Jadi ini perlu diketahui oleh teman-teman ya. Ini jadi untuk ciblek mania ya, yang menggunakan pur racikan saya ya. Ini hanya sebatas pengalaman saya menggunakan pur racikan ya teman-teman, yang sudah saya bahas di playlist pakan racikan. Nah, di situ sudah ada cara membuatnya ya. Jadi ada yang cara adukan basah, ada yang adukan kering. Kalau adukan basah itu kan pakai kuning telur rebus ya kan, dan minyak ikan. Nah, itu kan basah jadi kering. Nah, gitu ya. Jadi itu kan kalau kuning telur itu kan rebus, jadi itu kan basah ya. Kalau di secara kasat mata itu dia basah. Kalau diaduk bagaimana kan gitu. Secara logika kan gitu. Jadi diaduknya itu sampai menjadi pur gitu ya, kering menjadi pur. Nah, itu tantangan terbesar di situ. Nah, sekarang sudah saya temukan cara baru, yaitu tidak perlu pakai kuning telur rebus dan minyak ikan, yaitu penggantinya yaitu pur SKM gitu ya. Jadi itu pertama itu ya yang saya gunakan. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu pemberian EF. Pemberian EF ini ya, kalau semuanya aman, ibaratnya nggak ada iseng ke bulu atau nyabutin bulu, ya udah, misalnya 5 pagi 5 sore itu aman, ya naikkan jadi 7 pagi 7 sore gitu. Terus ditambah ulet Hongkong. Ditambah ulet Hongkong ini berapa? 3 sampai 5 aja dulu, jangan banyak-banyak ya. Karena masih muda ya. Nggak usah banyak-banyak. Intinya itu sifatnya untuk meningkatkan rajinnya saja gitu ya. Jadi EF ini kayak ulet Hongkong ini, yaitu tujuannya untuk supaya dia tambah rajin gitu ya. Sudah mengkonsumsi pur yang bagus ya, nutrisinya bagus, ditambah lagi EF ya, pendongkrak emosinya. Nah, itu akan tambah cepat bunyinya gitu ya. Jadi ketika pagi itu diembun ya teman-teman, diembunkan. Jadi embunnya itu jangan sendirian, jadi di branding dengan burung-burung lain. Misalnya ada murai batu yang belum gacor banget ya, didekatkan aja. Jadi terus burung-burung lain lah intinya gitu, jadiin satu gitu ya. Kalau saya di rumah biasanya murai batu, terus ciblek, terus sebelahnya lagi pleci. Nah, gitu. Sebelahnya lagi seperti ini, seperti video ini ya teman-teman. Nah, jadi kenapa dibrandingkan seperti itu ya? Tujuannya yaitu kalau ciblek itu dia itu tipenya tidak mau kalah, dia itu bisa dikatakan fighter gitu ya teman-teman. Jadi ketika murai bunyi pasti dia ikut bunyi ya. Kalau murai bunyi atau burung lain bunyi, dia akan ikut bunyi padahal masih bocah lah, bisa dikatakan bocah gitu, karena masih bahan, masih kalau anakan tapi udah bisa bunyi ya, dianggapnya enaknya sih anakan gitu ya, masih anakan belum dewasa lah gitu ya. Jadi seperti itu, dia itu kalau ada burung bunyi dia ikut bunyi pasti itu.
Kalau asupan nutrisinya bagus, otomatis dia juga akan apa namanya ya, rajin bunyi juga. Itu ya cara saya untuk supaya rajin bunyi, yaitu tadi pur racikan, kombinasi EF, jangkriknya dinaikkan dari awalnya misalnya 5 ya kan, terus ditambah lagi ulet Hongkong. Nah gitu ya teman-teman. Terus apa boleh dikasih kroto? Nah boleh sesekali saja ya, sekali saja. Misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, nggak masalah ya. Yang penting aman ya. Yang penting aman, tidak ada iseng kebulu. Nah itu kuncinya. Itu teman-teman ya. Jadi insya Allah itu akan rajin. Nah ciblek semi saya itu yang masih bahan itu juga alhamdulillah udah rajin ya. Kemarin di vlog saya ya, saya upload ya seperti itu, sudah mulai rajin ya. Dan mudah-mudahan nanti rawatan menjelang ke 2 bulan sudah mulai belajar burn. Biasanya belajar burn itu ketika paruh bawah itu sudah mulai menghitam, itu ya. Paruh bawah sudah mulai menghitam. Nah itu dia mulai belajar burn. Untuk awal sebelum paruh bawahnya itu menghitam, dia itu baru tembakan-tembakan aja. Nah seperti di video-video saya kemarin ya, yang tentang ciblek semi sudah mulai rajin ya, itu di video shot saya juga saya upload, itu seperti itu sudah mulai bunyi ya. Ya kalau menurut saya itu udah rajin, udah bagus ya. Kalau menurut saya itu perkembangan yang sangat bagus karena masih bahan tapi sudah berani bunyi gitu. Mulai bunyi dia ikut bunyi, cuaca hijau bunyi dia ikut bunyi. Nah gitu, meskipun suaranya cuman apa ya, belajar nembak ya, cek cek gitu doang ya, tapi ya udah bagus kalau menurut saya gitu kan. Kalau menurut teman-teman mungkin yang udah apa pakar ciblek ya itu mah apaan kan gitu ya, nggak masalah kan gitu. Tapi karena ini rawatan saya ya, dan menurut saya itu bagus ya, berarti ya menurut saya bagus gitu. Karena umur segitu paruh masih belum hitam tapi sudah berani bunyi gitu. Apalagi ada murai batu bunyi dia ikut bunyi, berarti kan mentalnya udah bagus. Itu teman-teman ya, itu sekilas cara menggacorkan. Jadi tiap pagi dimbun teman-teman ya, dimbun, didekatkan dengan burung-burung yang lain, burung gacor. Misalnya ada punya kenari atau punya lobet gacor, yaudah dekatkan saja, dia langsung otomatis nggak mau kalah gitu. Itu ya teman-teman, itu cara buat rajin. Pertama rawatannya, kedua didekatkan dengan burung yang gacor gitu. Jadi dia itu tidak mau kalah, intinya dia itu kalau ciblek tidak mau kalah, nggak mau disaingin gitu ya. Jadi dia itu ikut gacor juga gitu. Gitu teman-teman ya. Semoga ini menjadikan apa ya, gambaran saja atau referensi buat rawatan bagaimana biar rajin bunyi. Nah, gitu ya teman-teman. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.